نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Baik, nabada bismillah, pembelajaran kita tentang Muyassar Nahu. Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita akan murojaah sedikit materi kemarin yang sudah dipaparkan. Baik, Mas Fadli Mahendra. Nah, Ustaz. Baik, apa itu al-i'rab? Al-i'rab itu perubahan, Ustaz ya. Al-i'rab itu dia perubahan akhir dari perubahan akhir disebabkan masuknya amil. Ya, amil ya. Baik. Masuk ke Pak Galang, Mas Galang, apa itu albina? Albina adalah tetapnya suatu kalimat pada suatu keadaan. Ya, dalam satu keadaan, walaupun termasuknya amil. Baik, Mas Randy. Oke, i'rab itu kebagi berapa macam? I'rab itu ada 4, Ustaz. Ya, apa aja? Ada marfu, Rafa ya. Rafa, nasab, terus majrur itu jazm. Ya, majrur sama jazm. Jar sama jazm. Jar sama jazm. Jazm namanya. Ya, 4. Baik. Harokatnya apa aja, Mas? Harokat asalnya apa aja? Kalau rafa itu dhamma, Ustaz. Ya. Kalau nasab itu fathah. Ya. Kasroh, jar kasroh. Ya, kalau jazm itu sukun. Baik. Mas Hilmi. Sebutkan i'rab pada isim apa aja yang ada pada isim. I'rab pada isim ada 3, Ustaz. Ada rafa, ada nasab, dan khafd atau jar. Ya, baik. Mas Rafif. Kalau pada fi'il apa aja? Mas Rafif? Oh, enggak ada. Mas Yogi. Ya, Ustaz. I'rab pada fi'il apa aja? Kemarin sudah disebutkan ya, kalau nggak salah. Apa aja? Ada 3. Ya, apa saja? Bentar, saya ingat dulu. Lupa, Ustaz. Lupa. Coba di bukunya buka. Apa aja tuh? Di halaman 11 atau 12. Tadi untuk fi'il ya? Iya. Fi'il apa aja? Nasab, jazm, sama rofa. Ya, itu ya. Rofa, nasab, dan jazm. Tidak punya jar. Baik, lanjut ke Mas siapa nih? Firman. Mas Firman hadir? Hadir, Ustaz. Baik. Sebutkan isim berdasarkan macam-macam isim berdasarkan jumlah. Isim mufrad, isim musanna, sama isim jama', Ustaz. Ya, baik. Apa itu isim mufrad, musanna, dan jama'? Coba sebutkan, jelaskan maksudnya apa tuh? Isim mufrad itu isim yang jumlah bilangannya 1, musanna bilangannya 2, jama' lebih dari 2. Baik. Nah. Lanjut ke Mas
Fadli lagi. Nah, Ustaz. Baik. Cara membuat isim muthanna dari mufrad bagaimana? Ditambah alif nun dan ya nun, Ustaz. Contohnya apa? Contohnya baitun jadi baitani dan baitaini. Ya, atau ya, bukan dan, atau. Atau enam. Beda ya antara atau dan itu ngaruh. Baik, Mas Galang. Kalau isim jamak tuh gimana? Jamak itu kebagi lagi jadi berapa macam? Ada 3, Ustaz. Ya, apa aja? Jamak mudzakkar salim, jamak Ya. muannats salim, sama jamak taksir. Baik, cara membuat mudzakkar salim bagaimana? Untuk membuat jamak mudzakkar salim ada alif dan nun. Ditambah dengan ya dan nun, Ustaz. Ya dan nun atau waw dan nun. Contohnya apa? Contohnya adalah sobirun jadi sobiruna. Ya, baik. Atau Sobirina. Birina. Baik, Hasan. Baik, lanjut ke Mas Hilmi. Cara membuat isim muannats jamak muannats salim gimana? Cara membuat jamak muannats salim Ya. menambahkan alif dan ta di belakangnya. Baik. Contohnya apa? Contohnya adalah mukminatun atau mukminatin. Ya, baik. Ya boleh mukminatun atau mukminatin. Baik, lanjut ke Mas siapa nih? Rafif, Mas Randi. Nah, Mas. Baik, apa itu jamak taksir? Jamak taksir itu lebih dari 2, Ya. minimal 3, tapi polanya itu enggak tentu, Ustaz, kayaknya harus baca kamus atau menghafal. Ya, benar. Contohnya apa jamak taksir? Ada di buku kok. Rijalun, Ustaz. Ya, rijalun. Awalnya apa? Rajulun, Ustaz. Baik. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang kemarin diberikan. Ya, tamarin at-tamrin. Ij'al ma ya'ti ij'al jam'an munasiban minal kalimatil atiyah. Jadikan di bawah ini kalimat-kalimat yang cocok menjadi jamak apa? Baik, Mas Hilmi. Muhsinatun jadi apa? Muhsinatun jadi muhsinatun atau muhsinatin. Baik, Hasan. Mas Rafif sudah hadir? Baik, belum kayaknya. Lagi internet lagi rusak. Mas Yogi, silakan. Mak'adun, ini udah cari belum jamaknya apa? Ini masuknya sama taksir? Ya, benar. Makoidun. Ya. Oh, nggak ada tanwin. Benerin, nggak ada tanwin. Makoidu. Makoidu apa? Ya. Benar sih, apa-apa. Saya belum belajar. Soalnya ada beberapa isim yang nggak memiliki tanwin. Nanti ada di bawah, insya Allah. Baik, lanjut ke Mas Fadli lagi. Babun jadi abwabun. Ya, bisa nggak masuk ke jamak mudzakkar salim? Babuna. Tidak, Ustaz. Tidak, karena babun bukan manusia berakal, nggak berakal, karena dia pintu ya. Lanjut ke Mas Galang, silakan. Nasirun. Nasirun jadi nasironi. Nasiruna. Nasiruna. Atau nasirina. Baik, Mas Firman silakan soimun. Soimun menjadi soimuna. Atau soimina. Baik, Mas Randy silakan soimatun. 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 Atau soimatin ya. Soimatin. Baik. Lanjut ke Mas Hilmi lagi. Mujtahidun. Mujtahidun, mujtahiduna atau mujtahidina. Baik. Mas Yogi, silakan Mas Yogi. Mujtahidatun.
Ya, Mas Yogi. Baik. Mujtahidatun. Ya. Mujtahidatuna. Ini laki-laki atau perempuan, Mas? Oh, mu'anas. Ya, mu'anas. Jadi gimana? Bentar, saya ini. Ya. Karena ada tak marbuto ya. Kalau terbuto berarti dia mu'anas untuk sementara waktu. Mujtahidatun. Ya. Sama Udah, mujtahid udah. Atau mujtahidatin. Ya, coba beda harokat sih. mujtahidat. Baik, lanjut ke Mas Randy. Ya, Mas Fadli deh. Mas Randy, Fadli. Kursiun. Kursiun jadi karosiu. Ya, baik. Mas Karosiu ya. Tulisannya Karosiu. Baik. Mas Firman silakan. Kolamun. Kolamun. Ini taksir ya, Ustaz? Ya, taksir karena dia kan bukan nggak berakal ya. Aklamun. Ya, aklamun tulisnya gini ya. Ya. Baik. Lanjut ke Mas Hilmi, silakan Mas Hilmi. Nahrun deh. Nahrun jadi jama taksir Ustaz, jadi anharun. Ya, anharun. Baik, Mas lanjut ke Mas Randy. Nabiun. Nabiyina. Atau ada jawab taksirnya juga. Udah cari? Yang taksirnya anbiya. Pernah dengar? Kata-kata anbiya. Nama. Ya, anbiyaun. Baik, lanjut ke Mas Yogi lagi. Sodiqotun. Baik. Mas Galang silakan. Musyrikatun. Ya. Musyrikatun. Baik. Mas Rafif udah hadir? Baik, belum. Mas Hilmi lagi silakan. Faizun. Faizun jadi faizuna au faizina. Baik, Hasan. Baik, Mas Fadli silakan. Jannatun. Menjadi jannatun. Ya, Hasan. Terakhir Bapak ini nih, Mas Galang. Silakan Mas Galang. Nurun. Nurun jamak taksir. Iya, berarti jamak taksir karena cahaya ya maknanya. Jadi gimana? Anur. Hah? Anur. Bukan. Udah nyari? Belum. Lagi nyari. Anwar. Oh, ya, Anwarun. Baik. Ya, muhsinatun orang yang berbaik yang akan ihsan. Mak'adun ini artinya tempat duduk. Babun rumah, pintu. Nasirun penolong. So'imun yang berpuasa. So'imatun wanita yang berpuasa. Mustahidun udah tahu, mustahidun udah. Kursiun kursi. Qalamun pena. Fasikun orang yang fasik. Nahrun sungai. Nabi. Shodiqatun orang yang jujur. Musyrikatun udah. Faizun ini pemenang. Jannatun udah. Nurun ini cahaya. Baik, ada yang tanyakan sebelum kita mulai ke pembahasan? Baik. Kalau enggak kita lanjut ke al-asmaul khamsah. Enggak, ini pembagian ising lagi, cuma bukan dari bentuk segi jumlah ya. Baik. Nah, al-asmaul khamsah artinya isim yang 5. Ini disendirikan oleh para ahli nahwu. Anda nggak tahu kenapa, yang penting isimnya ada 5. Ini cuma dihafalkan. Itu ada abu, aku, hamu, fu, sama zu. Nah, adapun kafnya ini, terus ini, dan ini,
Ini bukan termasuk isim asmaul khamsah. Asmaul khamsah itu yang ini aja. Kaf itu artinya kamu ya, anta. Kalau mal artinya harta. Jadi yang masuk asmaul khamsah itu yang Anda bulutin aja di sini. Adapun setelahnya yang kaf ini namanya mudhof ilaih, nanti belajarnya di level 2, masih jauh. Jadi ini ya ini doang cuma yang dibuatkan sama Ana. Itu isi asmaul khamsah. Cuma nanti dia hafalinnya ya sama ini juga. Soalnya ini sebagai prasyarat syarat lah. Syarat terbentuknya asmaul khamsah. Ada abu, ada aku, ada hamu, ada fu sama zu. Baik. Artinya apa aja sih? Abu berarti bapak, artinya bapak. Kalau abuka berarti bapakmu. Akhuka berarti aku itu saudara. Saudara berarti akhuka saudara engkau. Saudaramu. Hamu ini ipar. Fu ini mulut. Zu ini pemilikan. Jadi memiliki. Zu ana malin, ana memiliki harta. Contohnya. Hafalannya ini aja. Adapun yang di bawah ini cuma perubahan. Jadi abaka, akhoka, hamaka, faka, zamalin. Abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Ini hanya perubahan. Jadi yang intinya tuh ini. Nah, apa sih kapan digunakan aba, abu, aba, abi? Nah, sekarang kita bahas ya. Sedikit kita cicil. Abuka yang pertama ini buat marfu'. Kemarin kan kita bahas harokat asal sebuah isi marfu apa? Domah ya. Nah, ini percabangan dari domah tadi. Buat asmaul khamsah, tanda marfu'nya sama waw. Nih, yang ini nih. Nah, jadi yang baris pertama ini untuk isi marfu. Yang kedua, berarti kalau yang ini untuk isim mansub. Nah, ini tanda nasabnya sama ini, tanda nasab berarti sama apa? Yang mana? Alif. Nih. Nah. Tandanya ini. Kemarin kan tandanya domah. Nasab itu tandanya apa? Fathah ya, harakat asalnya. Nah, sekarang ada tanda sebuah nasab turunannya alif di asmaul khamsah. Nah, berarti yang terakhir gimana? Yang terakhir abika, akhika, hamika, fika, zimalin. Ini untuk isim untuk jar atau ya isim majrur. Isim majrur ini. Nah, tandanya sama apa? Majrurnya sama ya. Nah, sampai sini dapat dipahami? Jelas nggak? Jadi ini intinya tuh cuma yang abunya aja. Maksudnya tuh harokatnya ya hafalan abuka, akuka, hamuka, fuka, zumalin. Adapun abaka, abika atau kapan pakai abuka, abika, abaka itu hanya statusnya aja. Dia kalau abu berarti marfu atau dalam keadaan rofa, aba berarti dalam keadaan nasab atau mansub, isi mansub, abi, abika berarti dalam keadaan jar atau dalam keadaan isim majrur, isimnya majrur. Baik, seperti itu. Ya, dapat dipahami? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke isim selanjutnya? Nah, berarti kemarin kan kita bahas tuh isim apa namanya?
musanna itu bisa pakai alif nun atau ya nun ya. Nah, berarti kita ketahui bahwasanya yang akhirnya alif nun itu dalam keadaan marfu'. Ya, boleh tambahin lah. Kalau ya nun itu berarti dalam keadaan bisa dua. Bisa antara mansub atau majrur. Nah. Ini untuk yang musanna. Berarti kalau jamak, berarti kalau wawu nun dan ya nun ya. Nah, kalau wawu nun berarti ini untuk marfu', rafa. Ya nun ini untuk majrur atau mansub. Nah, seperti itu. Dapat dipahami? Ada yang ditanyakan? Ustaz. Yang alif lam itu bisa diulangi yang alif lam yang marfu tadi, Ustaz? Ya, kalau si musananya pakai alif lam berarti dia isimnya isim marfu dalam pada rofa gitu. Kalau ya nun berarti mansub atau majrur. Itu. Kemarin kan baru dikasih tahu isim musanna tuh buatnya gini. Nah, sekarang kita tahu bahwasanya yang akhirnya alif nun atau alif nun itu pasti marfu, isim marfu. Kalau ya nun pasti dia majrur atau mansub. Ada lagi? Silakan. Termasuk yang jamak muannas ya Ustaz berarti kalau marfu pakai tun. Kalau ya. Kalau Ana lupa ya. Muannas salim itu kan ada atun ya. Nah, ini atun berarti dalam keadaan marfu ya. Ayo pakai bahasa lagi marfu. Nah, harokat untuk isim muannas salim ini ada dua, atun atau atin. Harokatnya. Muslimatun atau muslimatin. Nah, kalau atin berarti dia ada dua kemungkinan. Mansub atau majrur. Baik. Paham? Ya, bagus. Tidak ingat. Nah, adapun isim mufrad berarti isim mufradnya yang tadi yang biasa ya. Domah, fathah, kasroh. Harokat asal. Nah, tanda isim mufrad itu, isim mufrad sama dengan tanda isim jamak taksir. Nah, gampang udah. Jadi biar cepat hafal gitu. Tanda isim mufrad kan domah, fathah, kasroh. Itu sama dengan tanda jamak taksir. Berarti misalnya babun ya. Abuabun, abuaban, abuabin. Itu sama kayak babun, baban, babin. Seperti itu. Baik. Jelas? Ada yang ditanyakan? Baik. Udah? Ada yang tanya lagi? Jelas ya? Ini udah ditulis? Anda skip hapus nih. Udah ya? Anda hapus ya. Baik. Nah, selanjutnya al-ismu maksur. Nah, isim dalam bentuknya juga ada namanya isim maksur. Isim maksur gampangnya gini deh. Maksur adalah setiap isim mu'rab ya berarti yang berubah, isim yang berubah, yang akhir harokat, akhir dari hurufnya, akhir dari isimnya itu alif lazimah. Nah, alif lazimah itu yang kayak gini. Nah,
Dan harokat sebelumnya pasti fathah. Tuh, fathah ya. Al-Huda, Musa, Mustafa, Usto, Fata, pasti fathah gitu. Nah, udah. Itu doang sih. Isi maksur itu pokoknya akhirnya itu alif. Alif lazimah. Alif lazimah itu ya seperti ini. Ya bentuknya bengkok. Itu alif bukan ya. Nah. Atau terkadang juga pakai alif yang tegak. Jadi tergantung akhirnya tuh ini atau ini. Misalnya yang akhirnya alif tegak, aso. Al-aso. Jadi isinya tuh dialih oleh alif. Nah, alif ya. Dan sebelum alif harokat biasanya dia fathah. Nah, ini isi maksur. Lawannya apa? Antonim dari isi maksur ada namanya isi mankus. Nah, mankus itu isim yang akhirnya ya. Lazimah. Harokat isimnya diakhiri oleh alif ya. Contohnya al-hadi, az-zani, ad-da'i, ar-rami, al-qadhi. Ini seperti ya, ada titik. Dan harokat sebelum huruf ya-nya itu otomatis kasroh, maksurah. Al-manqus huwa adalah isim yang setiap isim mu'rab yang akhirnya itu ya lazimah, ya huruf ya yang maksur yang kasroh sebelum ya. Al-hadi kasroh, az-zani, ad-da'i, ar-rami kasroh semua, al-qadhi pakai ya ini titik, pakai titik, kurang titik. Baik, sampai sini dapat dipahami. Nah, jelas ya? Ustaz, Ya, mau silakan. tanya Silakan. untuk arti dari setiap contohnya apa ya, Ustaz? Oh iya lupa. Baik, al-fata ini pemuda. Al-usto ini tengah, pertengahan. Al-Mustafa ini artinya Mustafa tuh yang dipilih. Al-Huda artinya ini yang artinya petunjuk. Musa, Isa, 6 orang. Dah, baik. Al-Hadi, kalau Huda petunjuk berarti Al-Hadi yang memberi petunjuk. Nah, gitu. Nah, ini belajar perubahan Huda ke Hadi, ini belajarnya di mana? Di Sorof. Enaknya udah belajar Sorof tuh gitu. Jadi tahu perubahannya. Az-zani ini dari kata-kata zina. Berarti apa azani? Orang yang berzina. Aslinya gini. Zina. Az-zina. Az-zani berarti orang yang berzina. Ad-da'i. Ad-da'i ini dari kata-kata dakwah. Dakwah itu kan mengajak. Berarti ad-da'i itu pendakwah. Orang yang mengajak. Ar-rami ini pelempar. Terakhir al-qadhi ini al-qadhi itu hakim. Al-qadhi ini hakim. Baik, jelas? Afwan Ustaz. Ya. Boleh tanya kah? Ya, kalau silakan. arti dari katanya maksud dan mangkus itu apa Ustaz ya? Kalau boleh tahu. Maksur itu dari kata koser yang dipendekkan. Kalau mankus berarti yang dikurangi.
Ini artinya ya, arti secara bahasa loh. Kan mankus itu dari kata-kata nakoso kan. Nakoso itu berkurang. Nanti mankus karena dia isi maf'ul yang dikurangi. Ini Anda secara bahasa ya, Anda nggak tahu kalau secara istilahnya apa. Secara istilah jelasnya ini ya, semua isim yang secara istilah nahu. Kalau maksur, berarti yang tadi dari kata-kata kosor itu dipendek, memendekkan, berarti maksur yang dipendekkan. Isim yang dipendekkan. Nah, seperti itu. Wallahu alam ya. Baru pertama kali ya dari ditanya arti ini. Baik, bagus. Barakallahu fikum. Baru pikir juga. Baik. Kalau secara istilah jelas ya. Kalau isim maksud itu adalah setiap isim mu'rab yang akhirnya itu alif lazimah. Alif yang alif. Isim itu diakhiri oleh alif. Terus mankus semua isim mu'rab yang akhirnya itu ya. Yang harokat sebelum dianya itu maksur, kasroh. Berarti gampangnya apalin arti istilahnya itu Ustaz ya? Iyalah, jelas. Iya. Yang diminta itu pasti itu. Oke. Siap, Ustaz. Jelas. Baik, sekarang ini ada permasalahan baru, tambah permasalahan deh. Di sini kan antum teman-teman nemunya yang ada alif lam ya, tak alif lam ya. Berarti ada tanwin kan? Emang nggak ada ya? Ada alif lam kan? Nah, terus gimana kalau ada alif lam? Nggak ada alif lam. Bacanya gimana? Nah, kalau maksur, ini kalau nggak ada alif lamnya jadinya gini. Fatan. Jadi fathatain, bukan domatain, jadi fatan. Berarti usto jadi uston. Tapi alif lazimnya masih ada alifnya. Ya-nya alifnya masih ada. Jadi Mustafa jadi al-Mustafa jadi Mustafan. Al-Huda jadi Hudan. Makanya kalau dibaca di Al-Baqarah tuh kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Hudan itu apa di idgham hudan lil muttaqin. Soalnya nggak pakai alif lam, hudan tanwin. Musa, kalau Musa ini dia ghair musharif. Tidak ditanwin. Baik, sampai sini paham? Ada yang tanyakan? Jadi kalau nggak ada alif gimana? Jadi fatatain. Dengan tetapnya masih ada alifnya. Kalau mankus gimana? Mankus sama. Tapi bedanya sama maksur, mankus itu kalau alif lamnya dihilangkan, jadinya hadin. Misalnya dialihkan. Jadi hadin. Nah, si-nya hilang. Hadin. Zani, az-zani jadi zanin. Da'i jadi da'in. Ar-Romi jadi romin. Al-Qadhi jadi qadin. Kalau alifnya hilang. Berbedanya sama mankus, maksur. Kalau mankus itu ya-nya hilang. Kalau maksur enggak. Udah itu aja. Dan harokatnya jadi fathatain atau kasrohtain. Sampai sini dapat dipahami. Apa Ustaz tadi alif lazimahnya tetap lazimah Ustaz ya? Ya, yang mana maksur? Yang maksur, nah. Ya, masih ada, tetap ada. Tapi kalau mankus ya-nya hilang. Nah. Dihapus. Kalau alifnya nggak ada. Alif lamnya nggak ada. Nah, Ustaz. Nggak berubah jadi tegak Ustaz ya berarti ya? Maksudnya? Alifnya tetap lazimah nggak jadi tegak? Tetap gini ya, tetap gini. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Oke, ada lagi? Silakan. Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ke pembahasan terakhir. Materi terakhir. Anak kata cepat banget ya, Bu. Al-ismul ladzi la yansharif. Maksudnya artinya apa? Isim yang tidak ditanwin. Isim yang tidak ditanwin. Al-ismul ladzi la yansharif. Kemarin kan kita bahas ya, isim itu tandanya tuh salah satunya ada tanwin ya. Nah, ada beberapa pengecualian isim-isim yang tidak memiliki tanwin.
Nah, ini yang di sekarang di pembahasan nomor 9 ini. Baik. Al-ismu alladzi la yansharif huwa al-ismu alladzi la yadkhulu alaihi tanwin. Isim yang dia adalah isim yang tidak masuk ke dalamnya tanwin. Jadi tidak bikin tanwin. Contohnya Aisyah, Fatimah, Ibrahim, Ismail, Sulaiman, Utsmanu, Salmanu, Maryamu, Yusufu, Zainabu. Nah, makanya tadi waktu Mas, kalau nggak salah Pak Yogi ya, Pak Yogi waktu antum bilang maqaidun, Anda benerin, dia nggak ada tanwin karena dia masuknya ke isim alladzi la yansharif. Nah, wasayati insyaallahu tafasiluha, dan insyaallah apa namanya? Penjelasannya apa aja sih isim-isim yang di la yansharif yang tidak tanwin, apa aja nanti akan ada pembahasan khusus. Cuma anak kasih apa spoiler dikit ya. La yansharif ini salah satu kriterianya itu adalah isim perempuan, nama perempuan yang lebih dari 3 huruf. Sama nama non-Arab. Nama ajam. Nah, contohnya apa di sini kan Aisyah tuh nama orang kan, nama perempuan. Fatimah nama perempuan. Terus mana lagi? Maryam lebih dari 4, Zainab nama perempuan ya. Terus yang kedua yang la yansharif juga angka 2 ada lihat contoh ya. Yang pertama nama perempuan lebih dari 4 huruf, 3 huruf. Yang kedua adalah nama non-Arab. Contohnya apa? Ibrahim. Ibrahim ini bukan nama Arab. Ismail bukan nama Arab. Sulaiman bukan Sulaiman beda lagi, bukan. Nanti ada pembahasan lagi. Dua-duanya biar nggak terlalu panjang. Maryam ya, Yusuf nih contohnya, Yusuf. Salman sama Sulaiman nanti ya. Ada pembahasannya insyaallah taala. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan? Enggak ada ya? Baik. Anda kasih tugas untuk hari ini. Ya, kerjakan sekarang biar enggak ada PR. Yang ini at-tamri ijal ma ya'ti kama dzukira. Ubah semua ini misalnya Abu Bakrin jadi Abu Bakrin, Abi Bakrin. Ini asma khamsah ya. Terus selanjutnya tamrin umum ini sebutkan jenis isim apa ini. Contohnya jannatun berarti dia isim apa? Mufrad misal. Muflihun contohnya isim muannas salim contoh. Muslimun jamak taksir kayak gitu. Baik, sampai sini dapat dipahami. Sekalian deh, sebutkan ini macamnya, i'rabnya apa? Apakah rofa, mansub atau majrur? Karena udah dibahas ya dikit ya. Misalnya jannatun, berarti kan doma tuh. Berarti dia apa? Rofa misal. Muflihun, dia apa? Nah gitu. Baik, sampai sini dapat dipahami tugasnya ya. Anda kasih waktu 20 menit. Cukup lah insya Allah ya. 19 menit lah. Sampai jam 9. Karena kalau lanjut materinya lumayan panjang. Ini tanda-tanda yang lain. Sampai sini silakan dikerjakan. Barakallahu fikum.